semuanya. Jadi balik lagi nih, kita udah di Porto. Jadi kemarin kita dari Lisbon naik kereta, udah nyampe di Porto hari ini. Jadi hari ini juga keretanya telat lagi, telat setengah jam ya, telat setengah jam tadi. Jadi untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Portugal, terus mau travel naik kereta dan ganti naik pesawat, hati-hati aja karena kadang-kadang keretanya itu schedule-nya nggak on time. Jadi kadang naik kereta antar kota dua kali dua-duanya antar kota dua telat. Jadi makanya mendingan kalau emang kalian ada mau pergi ke Portugal terus naik kereta dan lanjut naik pesawat, mending kasih jeda waktu deh 2 jam gitu biar aman, 2-3 jam, karena setelahnya juga kita nggak tahu gimana berapa lama ya, buat aman-amannya aja gitu. Jadi ini kita juga tadi di kereta udah lihat mau makan apa di Porto. Jadi apa Beb makanan yang terkenal di sini Beb? Namanya tripas amoda do Porto. Ini salah satu makanan yang terkenal di Portugal. Jadi utamanya itu babat sapi sebenarnya. Yang menurut kita aneh karena orang Eropa yang sepengetahuan kita itu nggak terlalu makan jeroan. Iya. Tapi di Portugal ini katanya resep ini tuh karena beberapa ratus tahun yang lalu ada anak raja yang lagi mau pergi ke Afrika Utara buat menjajah daerah-daerah di sana. Lalu warga-warga Porto ini support dia dengan cara nyediain bahan makanan yang berupa daging. Jadi daging babi, daging sapi, daging kambing semuanya dikasih ke anak raja ini. Yang tersisa buat mereka adalah babat sapi. Jadi mereka harus mengolah babat sapi ini. Jadilah resep tripas amoda do Porto. Jadi babat ya, kalau udah kita bahasa Indonesianya bilang. Kita mau cobain itu. Kita cobain itu. Jadi kita udah cari juga restorannya yang ada babat, ada apa? Makanan, ada menu itu. Nah, sekarang kita lagi mengarah ke sana. Kalau gitu kita langsung aja kita ke restorannya. Dadah. Ciao. Halo. Balik lagi nih, jadi tadi dilihat ya kita makannya babat sama grill ikannya tuh grilled sea bream. Jadi restorannya lumayan fancy. Jadi tapi hitungannya harganya murah, kalau di Eropa itu masih oke, masih terjangkau. Terus nih kita juga lagi ada di depan Livraria Lelo. Jadi terkenalnya itu karena tangga yang merah. Jadi ini dalamnya cantik. Ada tangga merah dari tengah terus ke kanan kiri. Lebih mirip scene film sebenarnya. Iya, jadi nggak cuman di Indonesia aja bubble tea bisa antriannya panjang nguler terus sampai nyebrang jalan. Di sini toko buku. Jadi ya udah deh, kita nih mau mulai ngantri dulu. Yuk, nanti kita kasih lihat dalamnya kayak apa. Halo. Balik lagi nih, kita habis dari tadi Livraria Lelo ya. Jadi kita udah masuk. Nunggunya 2 jam. Ampun-ampunan. Itu sampai capek, untungnya di sana ada tempat duduk. Jadi sambil nunggu bisa sambil duduk. Jadi ya masih lumayan lah. Ini tadi emang itu ya bagus sih, interior dalamnya. Ya, desainnya bagus, Mek. Toko bukunya nggak terlalu gede. Termasuk kecil, tapi dia 2 lantai, koleksinya lumayan banyak. Dia punya buku-buku dengan berbagai macam bahasa, mainly Inggris, French, Spanyol, sama Portugis. Jadi tadi kita beli 3 buku. Mereka itu sebenarnya toko buku biasa. Jadi karena banyak turis, karena gara-gara si tangga merah itu bagus,
Jadi perpaduan merah sama coklat itu bagus. Jadi banyak turis yang datang, jadi rame. Dan bentuknya juga bagus. Bentuknya juga bagus. Nah, karena banyak turis yang rame, jadi mereka kasih harga tiket masuk. Harga tiket masuknya itu 5 euro. Tapi kalau misalkan kita masuk 5 euro, 5 euronya itu bisa buat voucher untuk beli buku. Jadi kayak kalau emang kalian emang niat masuk untuk beli buku, ya nggak bayar tiket masuk jadinya. Jadi contoh kalau emang kita masuk bayar 5 euro, terus ternyata ada buku harganya 12 euro gitu. Nah, harga tiket masuk itu nanti bisa jadi buat potongan. Jadi kalian cuma tinggal tambahin 7 euro, udah deh dapat bukunya deh. Jadi tiket masuknya dianggap gratis gitu. Jadi 5 euro itu anggapannya buat turis kalau mau masuk cuma buat lihat-lihat doang gitu. Terus Nah, itu. karena habis masa COVID, mereka lucu. Jadi mereka ada satu stempel yang mereka kasih ke buku-buku yang kita beli, menyatakan kalau buku ini ikut di karantina Iya. masa COVID di Maret sampai Iya, lucu deh itu. Jadi untuk yang beli buku di periode COVID ini, jadi dapat stempel khusus. Jadi bilangnya buku ini udah lewat quarantine gitu. Jadi lucu sih. Oke deh, jadi sekarang nih udah habis nunggu lama. Kita mau makan dulu. Habis itu kita mau naik ke mana? Gondola. Buat lihat pemandangan di Porto. Oke deh, see you. Ciao. Halo, kita lagi mau naik gondola. Cable car. Ya buat lihat view rumah-rumah di perbukitan gitu. Bagus sih. Oke deh. Kita lihat aja langsung. Semuanya, ini kita lagi ada di salah satu bangunan tertinggi di Porto. Kelihatannya sih yang paling tinggi. Itu gereja. Jadi ini ya, jadi namanya itu Tour dos Clérigos. Jadi ini tadi mesti naik tangga sini. Jadi capek. Ini baru pelataran pertama. Ini baru istirahatan pertama. Jadi ini masih bisa naik lagi ke atas, tapi karena COVID jadi kita harus ngantri. Jadi cuma boleh sebagian orang yang nyampe ke atas. Udah sih, ini kita lagi ngantri mau naik. Ntar ditunggu aja hasil pemandangan di atas. Dadah. Oh. Halo, balik lagi nih. Jadi kita udah turun. Jadi tadi di atas sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol juga, cuman ternyata anginnya kencang banget di atas, jadi banyak noise. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi aja di bawah. Itu kan juga sebenarnya tiket masuknya termasuk museum, jadi museum sama tower. Jadi totalnya harganya itu 6 euro. Jadi total kita berdua itu 12 euro. Itu kira-kira 200 ribu ya 200 ribu lah, sekian 200 ribu. Itu sih kalau menurut gue sih terlalu mahal ya, karena kalau menurut kami sih museumnya biasa aja, karena emang sih nggak ada apa-apa. iya nggak ada apa-apa. Jadi karena emang kita juga bukan kita
kita bukan kayak penikmat museum, jadi nggak terlalu bisa. sebenarnya kita juga sebenarnya cuma pengen naik lihat kayak gimana sih. Terus ternyata ada museum juga, jadi ya udahlah kita kesana juga. Jadi kalau untuk kita sih, jadi itu sebenarnya penilaian kita agak subjektif karena kita nggak terlalu suka museum. Mungkin kalau kalian suka mungkin bisa lebih bagus Saya yang lucu nilainya. sih, ini pertama kali gue bisa masuk gereja dan naik ke altar yang lantai 2. Jadi di daerah podium yang biasanya buat choir. Selain itu sih biasa. Iya, jadi ya memang bisa masuk ya, lihat gereja dari lantai 2 gitu, lihat ke bawah sama lihat semua gereja gitu sih. Tapi ya overall kalau dinilai sih dari 10, kalau gue sih ya cuma bisa kasih 2 atau 3 karena naiknya susah, naiknya itu capek banget. Jadi Naik tuh ke tower maksudnya. ini ngomongin tower ya. Jadi naik ke tower itu susah banget. Stepnya tinggi, sempit juga jalannya, jadi cuman kira-kira 60 Kayak tangga muter naik. naik tangga muter gitu, jadi ya 60-70 cm doang muter ke atas. Terus juga karena lumayan ramai jadi ngantri dan dikasih waktu, dan itu cepet banget. Paling juga cuma bisa foto pemandangan dari atas, dan ya menurut gue 100.000 seorang untuk lihat pemandangan gitu agak kurang worth it ya. Iya. Terus juga cepet, terus turunnya juga agak bahaya karena kan itu stepnya agak tinggi, jadi ya agak susah sih menurut Sangat gue. nggak recommended buat yang pengen bawa orang tua. Apalagi orang tua yang lututnya udah nggak terlalu terima. Iya. Yang bawa kursi roda pasti nggak bisa naik. Iya, karena nggak ada lift di sana, jadi cuma ada tangga doang. Jadi bawa kursi roda nggak bisa, bawa orang tua tadi. Jadi gitu aja sih kalau dari kita itu tentang yang gereja Dos Clerigos dan Tower Dos Clerigos. Jadi itu review kita. Sekarang kita mau jalan lagi ke tempat yang wine tasting, Porto wine tasting. Oke, dadah, see you. Halo, jadi ini kita lagi ada di Taylor Sport. Jadi di wine cellarnya Taylor Sport. Jadi port itu nama jenisnya wine, jadi port wine. Nama Taylor's itu mereknya. Jadi ini lagi di wine cellarnya itu. Jadi mereka ada guide tentang sejarahnya mereka. Sebenarnya kayak museum sih. Kayak museum. Jadi terus gimana cara mereka bikin wine-nya dan gimana kondisi tanah-tanahnya, pokoknya semua dijelasin sama dia. Tuh keren banget sih, jadi bener-bener ngejelasin semuanya sampai detail. Kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kita nggak tahu apa-apa, terus kira kayak oh begini tuh sampai tadi waktu ada dia cerita tentang gimana pertama kali dibuat, ternyata diinjak-injak itunya. Itu kaget juga, diinjak. Tapi ternyata itu yang dulunya kayak gitu, tapi sekarang dia udah ganti sih sama teknologi yang mirip sama diinjak-injak. Jadi ya seharusnya sih udah nggak lagi ya. Tapi ini juga walaupun awalnya dibikin dengan diinjak-injak, dari dulu itu katanya terkenal sebagai salah satu jenis wine yang paling bagus di Eropa. Jadi ini emang terkenal. Jadi ini udah kelar guide turnya, dia pakai audio sih. Jadi kita tinggal dengerin aja nih ngomong apa. Ini tentang apa sih? Iya, self guided tour. Nah ini udah kelar, jadi sekarang udah di wine tasting. Jadi nih udah lihat tuh di meja ada 2 wine untuk masing-masing. Satunya itu red wine yang agak gelap hitam. Namanya satu lagi yang ini tuh yang white wine. Jadi Ini tipenya namanya cheap dry. cheap dry. Ini late bottle vintage. Ya late bottle vintage LBV dia bilang ya. LBV 2014. 2014. Jadi kira-kira udah 6 tahun. Jadi emang katanya yang kuning, yang putih ini itu di dry age lebih cepat daripada yang merah ini, dan merah ini katanya lebih berflavor. Kita juga nggak ngerti sih. Jadi kita cobain aja langsung yuk. Enak white wine yang lain sih.
prefer yang merah sih, yang red wine. Dia lebih gimana ya, lebih gue nggak suka wine tuh karena dia ada bau gitu, jadi kayak ada bau wine. Gue gak kurang suka. Ya, emang gak tahu suka wine, tapi ini berasa manis, terus ada wangi-wangi anggurnya, tapi nggak terlalu bau wine, jadi masih bisa, ini masih enak buat diminum. Kalau yang putihnya sama kayak wine biasa, jadi kayak itu minum rasanya kurang, terus lebih ke bau-bau wine gitu. Menurut gue gitu. Kalau kamu gimana? Wine-nya kayak wine biasa, manis, cukup manis. Red wine-nya yang beda dari red wine yang lain. Gue memang sebelum datang ke sini pun emang suka Porto, jadi Iya, buat red wine sih biasanya kan emang dia lebih nggak terlalu manis ya. Biasanya red wine biasanya lebih cenderung pahit. Iya, Yang ini lebih manis. Ini manis sih, lebih manis. manis dibanding red wine. Oke deh, jadi itu aja. Jadi ini udah jalan-jalan di Portugal ini ditutup dengan wine tasting ini. Jadi seru sih, bagus dan informatif. Jadi tahu-tahu apa tentang wine itu. Dan ini juga kita udah sore, abis wine tasting ini kita mau pulang, mau packing. Ya, Terus besok pagi pulang ke Nice lagi. Jadi sampai sini aja perjalanan di Portugal. yang udah nonton. Thank you yang udah nonton. Nantiin terus, jadi nanti kalau ada jalan-jalan lagi pasti diupload lagi. Tonton terus, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Oke, see you. In our next trip. Dadah. Ciao. Mabok. Tipsi gitu, padahal cuma segini kali 2.